Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang penggunaan alat ukur elektrik. Di depan kita ada sebuah alat ukur, yaitu avometer. Pada avometer ini ada beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu case-nya. Nah, ini adalah case dari avometernya. Kemudian di sini ada kaca. Di dalam kaca ini terdapat scale atau skala penunjuk. Kemudian di dalam kaca juga ada pointer. Nah, pointer ini akan bergerak ketika kita melakukan pengukuran. Kemudian di sini ada knob. Ini untuk menggeser atau untuk mengkoreksi di 0 voltnya. Kemudian di sini ada zero adjuster. Kalau kita menggunakan hambatan, maka kita harus menyetel atau mengkalibrasi avometer ini agar pada posisi 0 dulu. Kemudian di bawah sini ada angka-angka atau nilai-nilai batas ukur yang bisa digunakan. Nah, ini ada range selector. Nah, selector ini bisa kita pindah berdasarkan apa yang akan kita ukur. Nah, di sini ada dua terminal atau dua probe. Ya, yang merah ini adalah probe positif, yang hitam adalah probe negatif. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana kita mengkalibrasi alat ukur ini. Yang pertama yaitu mengkalibrasi nilai hambatan. Nah, untuk mengkalibrasi nilai hambatan, kita akan menggunakan zero adjustment. Nah, ini adalah zero adjustment, bisa kita putar ke kiri atau ke kanan. Pertama, bagaimana mengkalibrasi hambatan atau nilai hambatan? Yang pertama, kita harus menyatukan antara probe positif dengan probe negatif atau probe merah dengan probe hitamnya. Kita satukan. Nah, setelah itu, maka kita lihat apabila pointer atau jarum ini belum ke angka 0, kita harus memutar zero adjusternya. Nah, zero adjuster ini bisa kita putar ke kanan atau ke kiri. Nah, oleh karena itu kita harus menempatkan zero adjuster ini pada angka yang benar-benar 0. Nah, setelah zero adjuster ini berada pada angka 0, baru kita bisa gunakan untuk mengukur. Dalam setiap pemindahan nilai hambatan atau pengukuran nilai hambatan, ketika kita memindah selektor hambatan ini, kita harus selalu melakukan kalibrasi. Contoh, tadi kita sudah penggunaan alat ukur pada kali 1 ohm, ya, yang nilainya, yang kita baca nilainya pada nilai yang paling atas 0,125 kali 1. Artinya kalau misalkan jarum ini menunjuk angka 1, berarti nilainya adalah 1. Kalau jarum ini menunjuk angka 2, berarti nilainya adalah 2 ohm. Nah, pada angka 0 sampai angka 1 terdapat beberapa strip. Nah, nilai strip itu adalah 0, jadi angka 0 sampai 1 itu dapat 5 strip. Artinya setiap strip bernilai 0,2 ohm. Dari angka 1 ke angka 2 juga terdapat 5 strip. Artinya setiap strip bernilai 0,02 ohm. Dari angka 2 menuju angka 5 terdapat 6 strip. Artinya dalam setiap strip ini bernilai 0,05 ohm. Begitu seterusnya, kita harus memperhatikan berapa strip yang ditunjukkan oleh angka tersebut. Pada setiap kita pemindahan selektor dari salah satu angka ke angka yang lain pada ohm, kita harus selalu melakukan kalibrasi. Satu contoh, kita sudah melakukan kalibrasi pada kali 1 ohm dengan nilai dengan 0 sempurna. Nah, ketika kita pindah pada kali 10, maka belum tentu avometer ini atau ohmmeter ini akan menunjukkan nilai 0. Nilai akan berubah. Oleh karena itu pada setiap pemindahan kita harus mengkalibrasi alat ukur tersebut.
Apabila kita menggunakan kali 10, berarti apa yang kita baca di sini, yang paling atas adalah ini adalah Nah, ini setiap nilai satuannya ini adalah dikalikan 10 ohm. Begitu seterusnya. Apabila kali 100 berarti nilainya 0 sampai 1 ini adalah angka 100 atau 100 ohm. Kalau 1K berarti 1000 ohm di sini. Yang kedua, menggunakan pengukuran tegangan. Pada pengukuran tegangan kita menggunakan ACV atau DCV. Nah, ini ada ACV. Ya, itu ACV ini bisa digunakan juga sebagai DCV. Berbeda dengan hambatan, nolnya berada di sebelah kanan. Bila kita mengukur tegangan, nolnya berada di sebelah kiri. Ada 3 angka yang menjadi acuan untuk pengukuran tegangan. Pada di sebelah kanan angka tegangan itu ada 10, ada 50, atau ada 250. Nah, antara 10, 50, 250 ini tergantung selektor mana yang akan kita pilih. Di sini ada selektor 10, 50, 250 sampai 1000. Bila kita gunakan selektor pada 10, berarti yang kita baca 0, 2, 4, 6, 8, 10. Apabila kita menggunakan yang 50, berarti kita baca 0, 10, 20, 30, 40, 50. Begitu juga seterusnya. Bila kita menggunakan 1000, berarti yang 10 ini menjadi 1000, 0, 200, 400, 600, 800, 1000. Apabila kita menggunakan 2,5, maka yang 250 ini adalah 2,5. Berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Kita akan mengukur sebuah hambatan. Ada sebuah hambatan. Ini akan berusaha kita ukur berapa nilai dari hambatan tersebut. Maka kita harus mengkalibrasi dulu alat ukur ini. Kita mulai dari yang kali 1. Kita lakukan kalibrasi. Kemudian kita baca. Nah, setelah kita baca, nilai dari resistor ini ternyata di antara 200 hingga 500. Oleh karena itu pengukuran yang sesuai kita gunakan yang kali 10. Untuk kali 10 sebelum kita gunakan kita harus mengkalibrasi dulu. Kita pindah ke angka 0. Setelah itu kita ukur. Nah, di sini dapat kita baca hasil pengukurannya adalah, karena ini dikali 10, artinya ketika di angka 20 artinya 200, di angka 10 berarti 100. Kalau kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan nilai hambatannya adalah 180 ohm. Ketika kita ukur tegangan, kita pindah pada tegangan yang paling tinggi dulu. Apabila kita tidak tahu tegangan berapa yang kita ukur, kita gunakan yang paling tinggi dulu. Nah, setelah kita gunakan yang paling tinggi, nah kita punya sebuah baterai untuk kita ukur. Probe merah itu harus berada pada positif dan probe yang hitam berada pada negatif. Ini ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, bila terbalik, ini akan membuat alat yang kita gunakan rusak. Coba kita pasang. Ternyata tidak terbaca. Kita pindah ke 250. Juga belum terbaca. Kita pindah ke 50. Terbaca, mulai bergerak tapi belum terbaca dengan baik. Kita pindah ke 10. Setelah kita pindah ke 10, kita dapat bisa melihat pergeseran nilainya. Kita baca di sini. Nah, kita baca yang 0 sampai 10 karena selektornya kita pindah di 10. Nah, kita baca 0 antara 1 dan 2,
di tengah-tengah, berarti 1,6. Nilai tegangan pada baterai ini adalah 1,6 volt. Demikian tentang pembahasan avometer untuk definisi, kemudian identifikasi komponen, serta cara mengkalibrasi. Demikian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.